Ada berapa, Nona? Mas temanmu? Ini masih 75% ya. Oke, nanti jam 1 menit lagi kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama tolong on cam semua. Bisa saya tahu itu kayaknya ada orangnya. Makasih lupa. Kalau saya ketok 3G nih. Ada kucingnya. Tidak ada orangnya. Banyak sekali tidak ada orangnya. Oke, saya dosen luar biasa, artinya saya sudah pensiun dan saya minta kembali untuk ngajar di FKM UNER. Jadi untuk topik kali ini adalah tentang gizi remaja. Saya share screen. Semua bisa lihat? Bisa, Bu. Bisa dengar suara saya?
Bisa, Bu. Bisa mengapa si Juliane enggak mood. Jadi pengertian remaja ini sering dicampur adukan dengan puber. Kalau remaja atau adolescensi itu berasal dari bahasa Latin adolescere. Artinya grow up, sedang tumbuh. Dan ini dikatakan di situ adalah periode umur 10 sampai 21 dan merupakan periode proses pematangan fisik dan perkembangan psikologi dari anak menjadi dewasa. Inilah bedanya anak dan remaja. Kalau anak pertumbuhannya fisik, tapi pada remaja ini pertumbuhan fisik dan psikologi menjadi seorang yang dewasa. Usia sudah diperhatikan di sini batasnya. Pada tahun 74, pengertian remaja itu adalah jasmani individu yang berkembang dari saat timbulnya tanda seks sekunder sampai timbulnya kematangan seksual dan reproduksi. Jadi di sini unsur yang ditandai adalah adanya kalau perempuan itu haid, kalau laki-laki sudah keluar jakun, suara berubah, dan ada mimpi basah. Kemudian kejiwaan individu, jadi secara fisik tandanya pada bukan tinggi, bukan berat badan, tapi tanda seks sekunder. Kemudian yang kedua ada faktor kejiwaan, di mana individu dan pola identitas itu sudah berkembang dari pola anak ke dewasa. Artinya yang biasanya semua tergantung kepada orang tua, pilihan makanan, pilihan minum, pilihan baju, sepatu, itu semua tergantung orang tua. Dia sudah mulai bisa memilih untuk dirinya sendiri sebagai identitasnya. Misalkan dia merasa perempuan, dia merasa laki, pilihannya ke arah itu sebagaimana orang dewasa. Yang ketiga, terjadi transisi dari ketergantungan. Jadi tadi sudah disebut ketergantungan pada orang tuanya dan berubah menjadi kelompok, ya, usia yang sama. Jadi sudah melepaskan dari ibu, sehingga saat itu biasanya orang tua bingung untuk bisa mengajak pergi bersama keluarga. Biasanya mereka punya jadwal terpisah dengan ortu bersama teman-teman sebaya. Nah, pada tahun 84, kelompok studi yang disebut Young People and Health for All Year 2000 katakan adolescensi itu periode transisi dari masa anak ke dewasa dan usianya 2. Berusaha mencapai tujuan dari apa yang diharapkan oleh norma budaya yang berlaku. Jadi ada beda budaya barat dan budaya kita untuk sekolah aja berbeda. Dimana kalau kita dulu tidak pernah sekolah jangan orang tua, tapi saya termasuk sekolah TK ya. Ada yang sekolah TK, tapi kita tidak ada wisuda TK yang mahal sekarang saya rasakan cucu-cucu ini. Itu saya kira bukan budaya kita, karena mestinya wisuda itu berarti pelepasan bisa mandiri. Apakah TK bisa mandiri masuk SD? Nah, kemudian juga kalau di dewasa oleh orang norma barat, dewasa itu mandirinya betul mandiri. Mandiri ekonomi, mandiri sosial itu ada di kita sampai menikah, sampai punya anak, semua masih di pola asuhan orang tua, ya. Yang disebut mandiri tergantung itu tidak bisa 100%. Yang kedua, kemungkinan ini tumbuh dengan cepat perkembangan mental, emosi, dan sosial. Jadi ini beda pada anak-anak ini sudah mempunyai, aku bukan anak, jadi kalau di gudang itu dipuji oleh orang tuanya, anakku cantiknya, cantik sekali, dia marah-marah. Aku sudah bukan anak-anak, enggak perlu disanjung-sanjung seperti itu. Jadi mulai perkembangan mental mereka berubah menjadi dewasa.
ya, juga emosi, nangisan sudah mulai dipendam ya, yang anak cewek-cewek ini, dan mereka punya kelompok-kelompok bermain. Nah, dilihat dari ciri itu, maka kita bisa katakan ada remaja yang telat berkembang, ada yang terlalu maju berkembang. Dari batas usia itu. Batas usia akhirnya dari WHO itu tadi kan 10-21, ini 10 sampai 19. Di Indonesia disebut remaja. Hal ini dikukuhkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002 bahwa definisi anak berlaku sejak dalam kandungan sampai usia sebelum 18 tahun. Dan ini akan mempengaruhi semua norma, mulai umur SIM berapa, umur nikah berapa. Ini berlaku bahwa anak itu sudah tidak remaja. Jadi SIM tetap aja 18 tahun, 17 ini daftar aja. Dan juga usia nikah, itu adalah berarti tidak boleh 18, 19 perempuan, laki-laki 21. Dengan demikian, WHO membagi masa remaja menjadi 3 tahap, remaja awal, remaja tengah, dan remaja lanjut. Remaja awal, early adolescence, ini adalah 10-14 tahun, kemudian remaja tengah, mid adolescent, 14-17 tahun, dan late adolescent, 17-20 tahun. Ya. Ini pembagian umur. Jadi saudara, kalau saudara membuat suatu skripsi tentang remaja, harus tertulis umur berapa yang saudara maksud itu menurut WHO, menurut undang-undang atau Kemenkes atau undang-undang perlindungan anak. Ini psikolog membaginya, dikatakan puber ini adalah usia 12-16. Remaja tengahnya ini 16-19. Remaja akhir 19-21. Mahasiswa umur berapa ya semester 1? 18 atau 19? Halo? Ini ada orang. Biasanya. Silakan, umur berapa? 18 biasanya. 18. Jadi kriteria dari Monk dan Hurlock ini nggak masuk ya? Masuk yang mana? Semua remaja akhir sekarang. Nah, yang penting dikatakan oleh Sinclair dan Whitney atau Rees bahwa remaja awal itu ditandai adanya percepatan pertumbuhan kedua yang tinggi dalam waktu pendek 2-3 tahun menjadi tubuh orang dewasa. Dan ini jadi tandanya dilihat cuma dari pertumbuhan, saudara lihat ini tidak ditandai pada kesehatan reproduksi ya. Di mana anak itu umumnya umur 10 tahun yang 120 menjadi 140 ya pada usia SMP ya SMA. Jadi sebetulnya kalau saudara mau tahu percepatan pertumbuhan remaja awal itu usia SMP, dan itu bisa saudara cek kalau reuni SMP, saudara jumpa teman-teman perempuan masih saudara kenali, tapi teman-teman laki saudara tidak bisa kenali. Karena remaja laki itu usia pertumbuhan tercepatnya itu bukan SMP tapi SMA. Sehingga saat SMP saudara ingat culun, cimut, saudara ketemu laki sudah brengosen, brewoen gitu ya, dan tinggi besar. Nah, kita lihat, karena kita orang gizi, kita lihat apakah memang pembagian itu dianut di dalam anjuran asupan protein dan kalori untuk remaja. Ya. Kita lihat ini mengikuti yang tadi, yang terakhir, pembagian usia. Pada perempuan, jumlah kalori per harinya sama. Dari umur remaja awal, akhir, itu 2.200. Cuman kalori per sentimeter tinggi badan ini menunjukkan tertinggi usia 11-14. Mengapa ini terjadi?
Karena usia 11-14 ini adalah usia pertumbuhan perempuan tercepat. Yang ini sudah lambat sehingga tidak perlu kalori banyak. Kemudian kalori protein per hari ini juga kita bisa lihat perbedaannya pada usia 11-14, 46 kalori berarti per sentimeter untuk pertumbuhan. Ingat, pertumbuhan itu membutuhkan protein dan kalsium. Proteinnya dibutuhkan lebih besar. Jadi ini menunjukkan memang terjadilah pertumbuhan pada usia 11-14 tahun. Kita lihat pada usia laki-laki. Usia laki-laki dalam kelompok yang sama dengan perempuan tadi, kalori per hari ini terbesar adalah 15-18. Nah, ini usia SMA. Kalori per sentimeter tinggi badan terbesar juga 15-18. Jadi puncak pertumbuhan laki dan perempuan lebih awal pada perempuan. Jadi lebih cepat dewasa pada perempuan daripada laki-laki. Ya. Kita lihat seperti ini dan maintenance-nya ini terus kebutuhan pertumbuhannya untuk maintenance seperti ini. Dan itu kita lihat juga protein yang dibutuhkan laki-laki besar daripada perempuan sangat jauh lebih besar karena komponen otot laki-laki lebih besar daripada komponen protein pada perempuan. Ya, perempuan lebih banyak lemak, laki-laki lebih banyak otot. Ini ya, jadi anjuran asupan protein dan kalori ini sesuai dengan pertumbuhan dan masa-masa tumbuhnya ini. Nah, bagaimana tentang kebutuhan lemak? Terbagi di dalam dua kelompok, usia 12-16 dan 16-19. Karena ingat pertumbuhan tidak membutuhkan lemak, jadi ini adalah setelah tumbuh. Dan kita bisa lihat kebutuhannya bisa pada saat itu, pada usia sekarang ini, dewasa ini, tapi pada usia 12-16 kita lihat total lemaknya yang diperlukan, yang lainnya sangat lebih rendah. Misalnya ganda, tunggal, kemudian kolesterol. Kolesterol yang tinggi pada usia pertumbuhan ini misalkan ini laki, ini perempuan, ini disebabkan karena growth hormone itu memerlukan kolesterol, termasuk kelompok hormon yang membutuhkan lemak. Oke. Nah, tanda yang lain adalah masa balik. Ya, masa balik adalah suatu periode terjadinya pertumbuhan organ reproduksi yang sebagai ciri yang menunjukkan nanti dewasa saudara itu laki atau perempuan. Jadi tidak ada kelompok transgender di sini ya. Jadi ini yang spesifik dialami para remaja. Jadi pada semua bidang yang menyangkut remaja, kita harus melihat periode orang ini sudah lepas berfungsinya organ reproduksi atau belum. Masa balik memang istilah Muslim ya. Tapi saya bahasa Indonesianya, siapa yang bisa tahu ini yang saya maksud dengan masa balik dalam bahasa Indonesia? Oke, saya tahu. Pada perempuan ini adalah adanya haid pertama atau menarche yang kemudian
berangsur menjadi siklus haid yang teratur. Di awal tidak teratur. Mungkin hanya sekali, kemudian sebulan tidak muncul lagi, 2 bulan baru muncul, seperti itu. Dan kapan mulai haid itu gantung status gizi. Status gizi yang baik, maka menark ini haid pertama lebih awal. Jadi dikatakan karena perbaikan status gizi di Indonesia, tren usia haid itu makin muda. Usia 9 sampai 13 tahun. Jadi makin muda, haid menunjukkan tingkat kesuburan yang makin tinggi. Ini yang penting sudah perhatikan. Ini berbeda dengan hoax kepercayaan masyarakat. Katanya makin tua, makin subur, kebalik. Jadi suburnya makin pendek. Menunjukkan dia ke umur 9 tahun dia sudah haid, maka dia bisa tetap haid di atas usia 55. Tapi kalau usianya dia 15 tahun baru haid, 45 dia sudah berhenti. Seperti itu ya. Kemudian tanda biologis lain dari haid adalah pertumbuhan payudara, perubahan bentuk tulang pinggang dan panggul, bukan panggung ya, panggul, sebagaimana ciri perempuan. Jadi dengan tanda biologis ini kita lihat mulai bodinya menggitar. Menggitar itu ada lingkar pinggangnya kecil, panggulnya membesar, dan dada membesar. Yang lainnya adalah timbul jerawat, tumbuh bulu di ketiak dari atas tulang kemaluan. Tanda pertumbuhan tulang panjang ini mencapai 80% dan sisanya terus berlangsung pada dewasa awal. Jadi Anda yang ada di posisi mahasiswa, tinggi badan saudara ini adalah sesuai dengan pertumbuhan saudara saat SMP, ditambah sedikit 20% pada saat SMA, pada yang cewek. Ya, pada laki-laki nanti seperti itu. Sama dengan pertumbuhan saat SMA. Oke. Pada laki-laki gejala tanda biologis timbul jakun, tumbuh kumis atau jenggot sesuai dengan genetic pattern, sesuai dengan kondisi ayahmu. Kalau ayahmu memang jenggotan brewokan, yaitu keluar semua. Tapi kalau tipologinya tidak punya jenggot, tidak punya brewok, ya sama anaknya seperti itu. Suara berubah menjadi suara orang dewasa, tumbuh rambut di lengan dan kaki bawah. Berikutnya ada mimpi basah. Nah, ini skema pertumbuhan. Pertumbuhan bisa kita cek pada perempuan ini, kecepatan pertumbuhan umur menark, payudara, dan rambut pubis, rambut di atas kemaluan. Nah, di sini kita bisa lihat umur remaja, beberapa di sini mulai 10, ini 13, pertumbuhan ini terjadi pada puncaknya ini umur 14. Jadi ini adalah kita masih di usia SMP. Atau kadang perempuan di SD kelas 5 sudah tinggi. Haid dikatakan di sini 10 sampai 16. Kalau tadi dikatakan perbaikan gizi, maka umur menak lebih awal, yakni 9 sampai 13 tahun. Jadi di sini ada menak yang umurnya 17 baru haid. Kemudian payudara ini ada yang berkembang sejak 8 tahun dalam berupa pembesaran
area hitam itu dan putihnya, lama-lama jaringan sekitarnya, dan puncaknya ada umur 13-18 tahun. Rambut pubis ini mulai tipis muncul dan sampai tebal di sini. Ya. Apakah beda siklus kejadian pada perempuan dan berlaki? Pada laki-laki, kecepatan pertumbuhan ini lebih bervariasi, ada yang sejak kecil, ada yang sudah besar, baru umur 17 ya. Kemudian perpanjangan penis, jadi mereka itu mulai dari memanjang, ini mulai umur 10 sampai 16. Testis ada 2, ini mulai. Jadi genital rating, jadi usia ini adalah siap membuai. Jadilah kalau ada di usia ini terjadi kekerasan seksual, belum ada kejadian kehamilan, tapi di usia 14 sampai 17 sudah akan ada kehamilan. Nah, katakan remaja ini bukan masalah infeksi masalahnya kalau di bidang kesehatan. Di luar faktor tersebut, terutama faktor lingkungan dan sosial yang banyak. Jadi lingkungan yang dimaksud lingkungan adalah pengaruh pada kebiasaan makan atau pola makannya. Jadi bisa terjadi gizi kurang, gizi lebih, obesitas, stunting, anemia, sampai terkait dengan body image, sampai timbul gangguan mental seperti bulimia nervosa. Nah, di tingkat sosial itu hal yang sekarang mencuat kalau pasangan itu adalah nikah dini, kenakalan untuk narkoba, miras, atau tawuran, atau kebut-kebutan yang tidak memperhatikan bisa berdampak kematian. Dan organ reproduksi dengan adanya pernikahan dini itu terjadi, dan habit untuk merokok. Jadi lebih banyak di faktor di luar sosial. Jadi kendala-kendala gangguan terjadi karena mereka mengikuti pergaulan, jadi tidak mengikuti orang tua lagi. Untuk pertumbuhan itu memang ada faktor genetik dan lingkungan. Gizi itu masuk dalam lingkungan ya, yang saling berinteraksi sangat kompleks dan menentukan percepatan dan kematangan pertumbuhan perempuan terutama berpengaruh ya. Nah, komponen genetik ini menentukan tinggi badan, berat badan, percepatan pertumbuhan, bentuk tubuh, dan ukuran payudara pada perempuan. Jadi biasanya sebagian besar anak akan mengikuti body ibunya, ya. Ada yang berkaki panjang, ada yang berkaki pendek, ada berbadan besar, ada berbadan kecil. Itu semua yang punya size payudara yang over, ada yang rata dada, itu semua sebagaimana genetik pada ibunya menurun ke anak perempuan. Nah, ini benarkah gizi itu lingkungan? Jadi bisakah diperbaiki kalau dengan demikian? Dan kalau sudah genetik, ini memang tidak bisa diperbaiki. Lingkungan yang kuat itu sosial ekonomi, artinya mulai tingkat pendapatan untuk makan, kemudian penyakit-penyakit asma, jadi penyakit yang membuat makannya terbatas, alergi gitu ya. Kemudian faktor-faktor pola pengaruh dari media sosial sekarang
Jadi banyak pengaruhnya nanti masuk ke faktor gizi yang akan mempengaruhi onset dari awal menak dan terjadi berapa tinggi badan dan percepatan pertumbuhan. Negara dengan sosial ekonomi tinggi mempunyai penduduk yang berbadan lebih tinggi dan masa pubertas lebih awal dari negara yang berpenghasilan rendah, karena ini terjadi kemungkinan karena perbaikan gizi dan kesehatan. Ingat tadi pertumbuhan itu ada faktor protein dan kalsium. Proteinnya bukan sembarang protein, tapi protein hewani. Dan itu high cost. Nah, dengan demikian konsumsi itu pasti berpengaruh pada pertumbuhan anak, dan konsumsi itu sangat tergantung dari tingkat ekonomi masyarakat. Nah, dengan demikian status gizi remaja ini merupakan hasil akhir dari keseimbangan dan masukan zat gizi. Selain itu, kalau menurut Gero, keseimbangan energi tadi, energi in sama dengan energi out, ini diatur oleh cadangan energi. Jadi diatur oleh kondisi sebelumnya. Kalau dengan demikian, kalau kita punya cadangan yang besar, jadi kita bisa puasa tanpa ada rasa lapar. Betulkah? Tetap aja, karena makan itu adalah dipengaruhi oleh otak. Jadi jam makan saudara akan tak berasa lapar, tapi di jam-jam lain tetap sehat. Nah, ini adalah Gero. Jadi energi in sama dengan out mestinya, maka status gizi itu akan baik. Tetapi ini dipengaruhi depo energi di sini. Depo ini artinya kalau saudara sekarang energi masuknya tidak ada, puasa, maka energi itu didapat dari pemecahan depo dari gliserida ataupun dari gliserol, yang berubah menjadi glukosa. Jadi ini bisa saudara lihat di dalam hukum termodinamika, dalam keseimbangan positif atau keseimbangan. Jadi ada glikolisis saat saudara sekarang ini puasa. Dan pengeluaran energi ini adalah kumulatif kebutuhan untuk aktivitas sehari-hari, dan organ di dalam tubuh itu tetap bisa beraktivitas biarpun saat tidur atau saat saudara membutuhkan atau selalu aktivitasnya. Dan bagaimana kita lihat bahwa umur ini mempengaruhi pengeluaran, di mana pada usia remaja lebih tinggi dibanding usia dewasa, karena saudara mempunyai aktivitas dengan teman-teman sejenis. Jadi ada rentang orang yang pasif dan ada rentang orang yang aktif dalam kegiatan ekskulnya atau kegiatan membantu orang tua mencari nafkah. Jadi kalau anak jalanan mencari uang itu berarti kebutuhan makannya banyak tapi uangnya dikit, jadi tetap kurus ini. Kemudian tergantung dari jenis aktivitas, pekerjaan atau besarnya. Jadi biasanya orang yang tinggi besar itu akan butuh makan yang lebih banyak, karena mereka kalau bergerak maka pengeluarannya tubuh untuk energi juga lebih besar daripada yang berbadan imut, ya. Ada pertanyaan? Nah, dikatakan di sini kita harus melakukan aktivitas. Jadi aktivitas itu bisa ikut aktif, itu kita bisa lihat berdiri, berjalan, ya, kerja di rumah, ikut masak, cuci baju. Yang cuci baju bukan pakai mesin cuci, ya, cuci tangan, cuci lantai atau melantai itu, atau cuma rekreasi, rileks, atau ikut di pantai itu ada perahu untuk renang, perahu, atau ikut mau renang, mau dansa, itu kita lihat
setiap Anda bergerak, maka kalori yang keluar makin besar. Tidur 1,1 keluar ya energi. Kalau duduk aja sudah naik, karena duduk ini berusaha tubuh dalam sikap yang tegak. Berdiri diam, ini kerjaan para sales ya, yang di toko-toko ini kerja berat ya, bisa kram kaki ini. Untuk yang jalan-jalan, ini misalkan ini supervisor lapang, kemudian ini yang bos-bos di kantor duduk, ini lihat SPG ini lebih tinggi pengeluaran energinya daripada bos yang di kantor. Kemudian ibu-ibu yang tinggal di rumah, memasak itu sudah mengeluarkan energi, cuci baju makin besar, melantai tiap hari. Jadi untuk rekreasi, rileks aja, saudara cuma jalan-jalan, lihat sana-sini, itu sudah mengeluarkan energi, apalagi ikut bowling atau layar dengan tapi bukan layar, tapi dengan kaki sepedaan, sepeda layar ya, itu tinggi ya. Dansa, mau dangdutan, mau apa ya, renang, tenis tinggi, dan yang berat adalah atletik dan bola, main futsal pada adik-adik sekalian pemirsa. Secara keseluruhan, kalori yang dibutuhkan dalam melakukan aktivitas tergantung jenis kelamin ini. Ya, perempuan lebih rendah, ya. Biarpun sama-sama kerja di kantor, biarpun sama berdiri diam, ini terjadi kena apa? Karena komponen perempuan ini sudah banyak lemaknya. Kalau laki banyak ototnya, sehingga gerakan itu memerlukan energi. Ya, ini kita lihat semua lebih rendah. Jadi kalau Anda perempuan makannya porsi sama dengan laki, pasti obes ya. Nah, dari Judith Ebro dikatakan key yang menunjukkan adanya risiko pada remaja adalah tentang pilihan makan. Adakah mereka food choice-nya itu berdasarkan healthy eating index yang dipilih, jadi dipikir mikir dulu ya, orang-orang gizi terkenal gizi makan dipikir gitu. Kemudian tergantung dari pola makan, adanya makanan tersedia, food resources, pada body atau berat badan ideal yang diinginkan, ataupun pada pertumbuhan. Di sini ada faktor-faktor yang harus diperhatikan bagaimana anak remaja akan masuk di dalam permasalahan gizi. Pertama, food choice. Konsumsi buah sayur yang rendah. Ya. Nah, ini harus dicek. Kurang sayur dan buah meningkatkan risiko kanker kolon. Kenapa? Sayur dan buah ini mengandung serat vitamin A dan vitamin C. Terus kemudian makan jenis padi-padian, mie, sereal, ini dalam frekuensi ini aturan di luar ya, tentang food choice healthy eating index ini bentuknya bisa 6 kali, saudara bisa cek, bukan satu jenis makan padi-padian, terus ini bermacam-macam. Jadi ini kita lihat macam-macamnya di sini ya, minum susu harus ada sebagai sumber protein dan mineral. Kemudian kekurangan konsumsi ini mungkin terjadi kekurangan puncak massa tulangnya dengan risiko nanti osteoporosis lebih mudah. Dan kemudian konsumsi hewani yang kurang dari 2 kali per hari. Karena protein vitamin ini adalah vitamin B, zat besi, zinc, sehingga kalau kekurangan itu berisiko anemia, gangguan pertumbuhan, stunting, kematangan organ seksual yang rendah, dan ini harus dicek konsumsinya. Kemudian konsumsi lemaknya berlebihan, jadi akan terjadi risiko penyakit jantung, obes, dan
kanker. Ini tentang siapa ini kita harus cek siapa ini. Kalau ini remaja, berarti remaja ini ya dari satu keluarga. Kalau disurvei dia yang berisiko. Kemudian pola makan. Pola makan itu bagaimana? Ada remaja yang nafsu makannya rendah, ada yang suka makan fast food 3 kali per minggu, ada yang meninggalkan sarapan atau makan siang atau makan malam. Lebih dari 2 kali per minggu. Ya, apalagi yang tiap hari tidak pernah sarapan. Siapa? Para mahasiswa sekarang ini. Atau pilih tidak makan malam. Aku makan cukup jam 9 dan jam 5. Ini jam favorit mahasiswa selama saya melakukan survei makan puluhan tahun di mahasiswa, ada 2 jam favorit, 9 dan 5. Jadi Anda bisa kuat berpuasa karena saudara selama ini meninggalkan makan, hanya tidak meninggal makan. Di puasa itu makan 2 kali, ini saudara berarti kalau puasa makin sehat. Kemudian konsumsi diet vegetarian. Nah ini vegetarian itu berakibat kekurangan kalsium, zat besi, vitamin, dan B12. Ini yang perlu diperhatikan, bahwa vegan ini memang dianjurkan hanya setelah lepas remaja, jadi dewasa boleh. Ini jadi kita bisa lihat mengapa eating behavior ini difokus, nafsu makannya gimana, fast foodnya gimana, sarapan banyaknya, makanan di rumah banyak ditinggalkan, makan malam, makan pagi atau makan siang, bagaimana dia ikut konsumsinya. Nah, dan ini kita bisa baca lebih lanjut pada adolescent nutrition. Ini ada satu buku khusus bahwa makan status gizi remaja itu ada pengaruh biopsikososial. Bio itu biologi tadi, nafsu makannya, kemudian psikologi ini cita-citanya, body image-nya, sosial ini yang mempengaruhi, ada kantin dekat, makanan mudah, uangnya cukup. Ya. Yang terkuat di sini adalah sosial budaya dan faktor lingkungan, termasuk keluarga, teman sekolah, atau teman main. Ya. Bagi saya memang ada beda teman kampus dan teman di luar kampus, itu beda. Luar kampus itu sesuai hobi kita, jadi teman yang suka baca cerbung itu ada WA cerbung gitu ya. Masalahnya akan terjadi 2 kondisi yang jomplang, mungkin jadi overnutrition atau undernutrition. Juga kita bisa lihat bermacam-macam penyakit nanti muncul, mulai artritis, mulai gangguan ginjal, itu pada karena pilihan makanannya terhadap kualitas atau kuantitas zat gizi. Ini pengaruhnya di situ. Oke. Nah, penyakit kronik itu misalkan sakit asma, alergi makanan, ini akan berperan pada keterlambatan pertumbuhan dan kematangan seksual pada anak dan remaja. Dan kronik yang terkena adalah diabetes mellitus yang mempengaruhi perkembangan psikososial. Jadi, setiap anak yang punya keturunan diabetes ini sejak awal mereka sudah harus tahu check up yang rutin untuk lihat gejala-gejalanya sudah muncul, seharusnya kita bertahan pada kondisi pradiabetesnya. Nah, kapan pengaruh kronik ini berpengaruh pada pertumbuhan tergantung dari perjalanan kegawatan, kapan terjangkitnya, dan lama sakit. Jadi kalau anak itu alergi sejak kecil terhadap makanan-makanan dan makin lama jenis makanan pasti makin bertambah. Maka bentuk tubuhnya aja kalau yang asma itu dadanya melengkung gini, jadi tumbuhnya kepala tunduk, dan itu membuat
tidak bisa optimal pertumbuhan ke atasnya. Dan pada penyakit diabetes, maka dia harus kontrol karbohidratnya, di mana karbohidrat adalah sumber energi, maka dia akan juga mengalami gangguan pertumbuhan karena kekurangan kalorinya. Dan dengan demikian, kapan terjangkitnya? Kalaulah tadi sejak bayi sudah alergi, itu ya pasti tidak mungkin. Tapi kalau berurusan usia setelah haid baru alergi, itu pasti tidak banyak terganggu karena setelah haid pertumbuhan tinggal 20%. Ya. Nah, inilah yang disebut kematian terjadi, permasalahan kesehatan terjadi adalah karena faktor pertemanan yang seperti ini. Jadi pakai HP di tempat itu. Jadi kalau terkait dengan psikologi, perempuan biasanya ada yang takut makan besar, sehingga dia lebih suka makannya ngemil saja, takut gemuk, tapi ingin kurus. Jadi ini dipengaruhi body image. Boneka Barbie yang dipermasalahkan mempengaruhi dari sejak bayi itu 2 tahun, dia sudah tahu dia tidak mau gemuk, makan banyak nanti biar gendut itu buruk. Jadi itu kan. Pada laki-laki ingin sebagaimana orang yang aderai lah, saya tidak punya fotonya aderai, suka makan porsi besar karena ingin berotot. Nah, body image ini bisa mempengaruhi mentalnya, akibatnya akan terjadi bulimia, anoreksia, nervosa. Jadi itu makannya banyak, tapi kalau sudah merasakan enaknya, dia sogok lagi mulutnya, sehingga yang dimakan itu tumpah semua. Ini Lady Di, istri Pangeran Charles Inggris itu yang sebagai contoh berkali-kali bulimia nervosa. Nah, dikatakan kita harus makan sehat yang aman dan halal. Jadi sudut pandang gizi ini mesti kita lihat berat badan dan tinggi badan. Nah, pada anak-anak ini teori ini berlaku untuk orang yang sudah optimal growth. Jadi pada anak remaja kita di bawah 18 itu masih memakai BMI atau IMT untuk usia. Jadi tidak sama. Menunjukkan bagaimana berat masalah itu pada BMI atau IMT. Ini indeks massa tubuh, bahasa Inggrisnya adalah body mass index. Dan indeks angka ini saudara bisa cek seperti saya, berat badan saya sekarang 57, tingginya 159, jadi 57 dibagi 1,59 kuadrat, ketemunya di angka 23, jadi saya masih gizi baik. Tetapi kalau lihat ideal body weight, kalau kita mengukur tinggi badan, berat badan ideal, saya harusnya mempunyai berat badan 59, saya masih kekurangan 2 kilo. Nah, ini konsep yang kita sekarang canangkan adalah isi piringku ini. Ya, 3 kali makan harus semua terisi seperti ini, tidak boleh tambah nasi saja, ya, tapi tidak tambah lauknya, tidak tambah sayurnya. Seringkali terjadi ini. Semua sudah tahu ini yang harus ditanamkan. Makanan bervariasi, kalau bisa tiap hari bervariasi, bukan hanya satu hari satu jenis, misalkan mie rebus, mie goreng, mie duduk, kayak gitu ya. Jadi segala sayur mayur kita akan berikan, ini bagus untuk kesehatan. Nah, juga kita harus bebas bahan tambahan makanan yang berbahaya yang tidak diperbolehkan oleh Kemenkes ya. Jadi saudara harus ingat bahwa sesuatu yang crispy itu menarik, jadi
Kalau junk food itu es krim, betul kalau pandangan saya es krim itu sangat bergizi karena isinya susu, isinya itu semua yang bagus, sehingga menyebabkan gigi yang rusak. Sebaiknya setelah makan es krim, minum air hangat, seperti es krim Sang Randi. Ya, ini juga semua yang berisiko ini harus dijauhi. Jadi bagus saudara bersepeda, tetapi berhentinya pada tempat-tempat yang seperti ini, ya risiko penyakit degeneratif lebih awal. Nah, ini jangan tinggalkan gangguan mental itu akan berkurang kalau kita beribadah. Dan penting itu di sehat mental ini, kita lihat foto anak SMA, semua sekelas ikut sholat ini, wah bagus sekali. Jangan berkadang, ya gitu pula. Jadi seringkali tidur dengan headset ini tidak bagus. Nanti kupingnya ini lama-lama dan pendengaran ini rusak. Jadi ada yang disebut HP ini menyebabkan kecemasan tinggi. Lebih cemas tidak bawa HP daripada tidak bawa dompet. Ya, biarpun memang HP bisa untuk bayar krisnya itu ya, jadi ada mobile banking. Nah, ini disebut nomofobia. Nomofobia itu penyebab kecelakaan lalu lintas sekarang terbesar. Kita lihat bermain HP di sini yang saya punya ponakan yang di tol ini tabrakan besar sampai ringsek untung dia hidup. Ini gara-gara WA ngetik ya, bukan pakai headset. Ya. Ini stop rokok, jadi kita lihat, bayangkan ini adik-adik sudah terpengaruh, ini cewek pakai lintingan kecil, promosi linting kecil tidak menyebabkan kanker. Oh, sama saja. Stop alkohol, jadi saya lihat tren alkohol ini naik. Ini penyebab kecelakaan lalu lintas terbanyak. Di IGD sering kita lihat di Sutomo, pasien itu hanya diinfus, tidak diapa-apain karena tidak sadar, masih mendem mabuk itu ya. Nah, ini masalah cash flow sekarang. Terjadilah hamil muda karena nikah dini. Ya. Dikatakan ini problema besar karena 15% data itu terjadi nikah dini tahun 2018 belum pandemi. Saya kira pandemi tidak naik, tapi banyak ancaman-ancaman masuk di dalam telepon WA saya bahwa justru kehamilan itu tinggi. Saya heran, harusnya tidak boleh kumpul kok bisa hamil itu. Ya. Jadi dikatakan penyebabnya bisa sosial ekonomi, bisa adat, bisa lingkungan, ya. Dan hamilnya ini tidak sadar bahwa menyebabkan masalah sosial ekonomi, dan cek kehamilan ini dia malu cek, jadi membuat kesehatan bayinya ini terancam. Jadi masalahnya harus terpenuhi masalah gizi ibu dan anak, tetapi mereka karena disembunyikan justru berusaha perutnya itu tidak nampak, sehingga justru sengaja tidak makan. Ini yang sangat merusak perkembangan dan tumbuhan janinnya, ya adik bayinya ini. Jadi mereka cirinya saya lihat adik-adik SMA ini hemnya diluarkan. Kalau mereka dimasukkan, ini akan nampak perut yang memuncit. Jadi kita lihat daerah-daerah yang menikah sebelum usia 18, area yang rendah, daerah mana? Rendah apa tinggi ini? Nah, umur sebelum 18.
Kalau Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumsel, Lampung, Bali, NTB, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim. Ini penyebabnya apa? Jadi sebagian karena adat, sebagian karena pergaulan. Ya. Dan dikatakan 53% nikah di bawah umur 18 akan mengalami mental distress. Dan 30-40% menekan risiko stunting bayinya ini. Dan satu lagi, gagal menyelesaikan sekolah menengah. Dan risiko terjadi KDRT, sehingga perceraian karena belum adanya kematangan sosial. Jadi kita bisa lihat siklus remaja yang hamil. Jadi kehamilan risiko tinggi bisa terjadi tekanan darahnya yang tinggi sehingga ibunya meninggal. Kemudian risiko kematian saat melahirkan, berpeluang preeklamsi itu tadi yang berisiko kematian, kontraksi rahim yang belum optimal, bayi prematur, penyakit menular seksual, kanker serviks dan payudara, ataupun risiko adanya berat badan lahir rendah. Ya, biasanya karena disembunyikan bayinya. Ya, biar tidak besar ya. Nah, untuk negara, ini indeks pembangunan manusia ini terdampak. Jadi perkawinan yang anak mengganggu pendidikan, putus sekolah. Dia akan menjadi ortu yang pendidikannya rendah. Kesehatan di ibu terjadi kematian kanker preeklamsi pada anak, angka kematian bayi jadi stunting dan lahirnya berat badannya rendah dengan risiko seluruh organ tubuh terganggu. Sedangkan perkawinan ini akhirnya mereka kalau kerja sebagai pekerja anak itu upahnya rendah. Menyebabkan dia akan jatuh ke masa kemiskinan yang panjang. Dia bila laki-laki kemungkinan itu mempunyai peluang melanjutkan kuliah, tetapi biasanya karena rasa tanggung jawab, laki-laki itu juga putus sekolah, bekerja, dan dengan kerja yang sangat keras, income-nya lebih rendah daripada yang pendidikan lebih tinggi. Ini yang harus dipahami. Lainnya adalah terjadi KDRT, masalah kekerasannya, terjadi gangguan mental, dan identitas anak ini yang bermasalah. Seringkali anak ini diambil langsung oleh keluarga atau anaknya kembali lagi seperti anak remaja atau menjadi keluarga muda. Dan mereka lupa mengurus identitas anak untuk sekolahnya nanti, ya. Jadi akte lahir, akhirnya pola salah karena biasanya anak-anak ini bermasalah masih anak punya anak sehingga dia anak ini sebagai teman kayak boneka lucu gitu dimainin aja, tapi tidak ingat bahwa anak itu perlu asuhan yang bagus untuk dia bertumbuh berkembang menjadi manusia yang akan memberikan seluruh nanti ke ekonominya ke orang tuanya lagi, ya nggak jauh lah ke negara, ya. Jadi ini perkawinan dini itu masuk di dalam target MDGs, ini SDGs-nya pada goal 5.3 dan goal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, dan 16. Ini kalau angka kawin tinggi maka dikatakan SDGs Indonesia ini tidak benar. Nah, aruan presiden ini adalah
diharapkan adanya peningkatan peran ibu dan keluarga dalam mengasuh sehingga terjadilah pencegahan perkawinan anak atau penurunan pekerja anak atau penurunan kekerasan pada perempuan dan anak. Biarpun di titik nomor 5 baru ada perkawinan anak, tetapi saya lihat saya di Lombok ini kasusnya masih tinggi banget. Terus kemudian mungkin seperti Kalimantan tadi masih ada adat-adat yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak. Nah ini yang remaja yang bagus, ini aktif di dalam upaya pencegahan, jadi positive activity dengan melakukan gerakan-gerakan, walking, apa-apa ya. Ini untuk melawan AIDS, untuk stop seks bebas, sosial. Jadi yang bagus ini remaja berprestasi. Oke? Ini ada pertanyaan? Oke. Ada yang ditanyakan? Ada? Adakah di sini mahasiswa yang sudah menikah? Coba tunjuk muka lagi sebelum saya share. Halo? Ada orang kah? Welcome. Ini sudah ada yang pulang ke rumah kah? Catherine mau tanya apa? Adakah mahasiswa yang tingginya di bawah 150? Ada, Bu. Ada, jadi nanti harus kalau hamil check up yang bagus ya, karena biasanya ada kesulitan untuk persalinan biasa kalau bayinya beratnya di 3 kilo ya. Ada yang merasakan hal yang berbeda dengan yang saya paparkan? Oke, tidak ada. Ada dikirim email ya, saya belum upload ke aula. Silakan yang mau absen. Sudah?